Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas B2 Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika, akan mempresentasikan materi mengenai tugas mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Saya Wade Ratna Diningsi dengan NIM 130-2021. Saya Riani Rizky Utami dengan NIM 130-2021-0088. Saya Siti Lutfi Agus dengan NIM 130-2021-0128. Langsung saja, pendahuluan. 1.1. Dokumen persyaratan. Dokumen ini menjelaskan tentang spesifikasi persyaratan perangkat lunak untuk sistem penjualan proses jual beli sayur secara online dan berbasis web. Dokumen ini ditunjukkan kepada pelanggan dan pengembang, analis, penguji, pengelola, dan pengguna akhir. Pembaca mengetahui data informasi, komputerisasi terminal, dan angkutan. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk fase perancangan sistem. 1.2. Cakupan produk. Perangkat lunak ini mendukung penjualan berbasis web untuk melakukan transaksi jual-beli sayuran dan buah-buahan dengan pelayanan informasi melalui internet. Fasilitas yang ada pada website yaitu 1. Dapat menampilkan produk terbaru dan yang tersedia secara real-time. 2. Sistem dapat memberikan informasi mengenai status barang yang dikirim kepada user. 3. Sistem menyediakan berbagai macam metode pembayaran. 4. Pelanggan dapat memesan produk secara berulang dalam satu waktu. 5. Melayani pemilihan barang yang ingin di-check out dan perhitungan harganya. 6. Memperlihatkan invoice ketika transaksi telah dilakukan. 1.3. Definisi akronim dan singkatan. User merupakan pengguna yang memakai aplikasi. Online merupakan suatu keadaan atau kegiatan di mana sebuah device terhubung dengan device lain dengan menggunakan perangkat modem, sehingga bisa saling berkomunikasi. Check out, yaitu istilah untuk membayar pesanan yang telah dimasukkan ke keranjang. Invoice, yaitu istilah dari catatan transaksi yang telah dilakukan. Real time, yaitu kondisi pengoperasian dari suatu sistem perangkat keras dan perangkat lunak yang dibatasi oleh rentang waktu dan memiliki tenggat waktu yang jelas, relatif terhadap waktu suatu peristiwa atau operasi terjadi. Satu titik keempat, referensi. 1. Referensi dari berbagai sumber dan juga startup yang sudah ada. 2. E-commerce teori dan implementasi. 3. Jurnal dan tesis. Aplikasi toko online berbasis PHP dan MySQL oleh Imam Rifai Eskom. 1.5. Tinjauan bagian dokumen berikutnya. Bagian dokumen kedua akan memberikan gambaran umum dari sistem perangkat lunak untuk jenis buah dan sayur yang dijual dan metode pengiriman paket. Bagian dokumen ketiga akan membahas tentang persyaratan fungsional dari implementasi sistem perangkat lunak. Akan dibacakan oleh Riani Rezeki Utami. Baik, 2 yaitu deskripsi umum. 2.1 Deskripsi produk. Platform ini berbasis web, seperti halnya e-commerce pada umumnya. GoFresh adalah sebuah pasar online yang menyediakan seluruh kebutuhan pangan. GoFresh mengambil produk dari para produsen, yaitu petani lokal dan produk-produk industri lokal lainnya. GoFresh selalu mengupdate setiap produknya pada katalog termasuk ketersediaan produk. Konsumen cukup melihat katalog untuk membeli tanpa hirau untuk menaikkan stok tersedia atau tidak. Setelah konsumen membeli produk akan masuk ke dalam keranjang belanja, sehingga konsumen tidak perlu melakukan pembayaran satu persatu. Setelah order, konsumen menentukan proses pengiriman, waktu, dan tujuan. Maka secara otomatis dia akan melakukan opsi pembayaran yang cukup banyak bila konsumen sudah mengkonfirmasi pembayaran, dan setelahnya produk akan diproses dan dikirim ke tujuan.
2.2 Fungsi produk. Fungsi tampilan antarmuka dari perangkat lunak ini antara lain yaitu 2.2.1 login untuk beberapa level pengguna akan dijelaskan pada 3.2.1. 2.2.2 menu untuk mengklasifikasikan informasi pada halaman website dari perangkat lunak yang terdiri dari produk yang ditampilkan, kota perusahaan, informasi produk, dan pencarian produk. Itu tahapan pengoperasian input proses output diuraikan pada bagian 3.2.3. 2.3 yaitu karakteristik user. Dalam perancangan sistem perangkat lunak ini, user terdiri dari 3 kategori, yakni administrator yang berfungsi sebagai master user yang bertanggung jawab penuh pada pengolahan data sistem perangkat lunak. User administrator adalah orang yang memiliki kemampuan atau keahlian khusus dalam bidang komputerisasi. Pengguna umum, yaitu komputer customer yang menggunakan sistem perangkat lunak untuk mengakses barang dan melakukan check out. Pengguna eksekutif, yaitu seller untuk menambahkan barang serta deskripsinya ataupun untuk mengkonfirmasi pesanan dari customer. 2.4 Batasan umum. 2.4.1 User sebagai pelanggan dapat mengakses semua produk yang terdapat pada website secara bebas dan user tidak dapat memasang iklan pada website. 2.4 akan dikirim melalui penjual. Asumsi 2.5 Asumsi dan ketergantungan. 2.5.1 memiliki sistem informasi dan jaringan komputer agar dapat mengakses website. 2.5.2 yaitu user sebagai pelanggan minimal tahu bagaimana melakukan proses jual beli di website. 2.5.3 Bukti pembayaran atau invoice diterima dan harga sesuai dengan barang yang dibeli. Sekian dari saya. Pembacaan ini akan dilanjutkan oleh teman saya Siti Lutfia Agus. Nomor 3, persyaratan umum. 3.1 Persyaratan interface eksternal. 3.1.1 User interface. Beberapa tolak ukur untuk tampilan antarmuka bagi pengguna pada GoPress diantaranya A. Menyediakan tampilan pada prosedur memasukkan data ke sistem seperti tersedia kotak dialog atau pesan bagi user sebagai bentuk respon validasi pada setiap bentuk pemrosesan dan setelah memasukkan data akan diarahkan ke halaman utama pada website. B. Tampilan informasi berupa teks menggunakan tipe true type font dan tersedia gambar yang menjadi katalog dari jenis produk dengan ukuran pixel berdasarkan jenis elemen atau bagian dari website. Ukuran-ukuran tipe tersebut adalah 1. Icon dimensi panjang 14 pixel, lebar 9 pixel. 2. Button atau tombol panjang 9 pixel, lebar 1 pixel. 3. Logo pada website panjang 300 pixel, lebar 300 pixel. 4. Icon searching pada website panjang 4 pixel, lebar 4 pixel. 5. Icon kontak us pada website panjang 10 pixel, lebar 5 pixel. 6. Icon card pada website panjang 10 pixel, lebar 5 pixel. 7. Icon produk pada website panjang 10 pixel, lebar 5 pixel. C. Respon sistem terhadap pengguna terbagi atas 4 jenis. Pertama, menampilkan form yang akan diisi oleh user dan selanjutnya menyimpannya ke database. Kedua, ketika user menginput sesuatu ke dalam website, sistem akan mengecek ke database apakah data yang dimasukkan ada pada database atau tidak. Jika tidak, maka sistem akan mengirim pesan kesalahan masukan kepada pengguna. Yang ketiga, mengirim alert ketika dibutuhkan konfirmasi kepada user. Keempat,
konfirmasi kepada user ketika terjadi suatu perubahan. Yang D, desain antarmuka pengguna dirancang agar menampilkan data yang diminta oleh pengguna dengan format terstruktur atau format tabular agar data yang ditampilkan oleh sistem dapat bermanfaat bagi pengguna. 3.1.2 Antarmuka perangkat keras. Ketersediaan perangkat keras yang mendukung kinerja sistem terdiri dari spesifikasi sebagai berikut. 1. Server. Website akan diinstal pada server yang memenuhi persyaratan minimum berikut. Prosesor Intel Core 5 atau setara RAM 8GB dan hard disk 500GB. 2. Komputer klien. Website akan dapat diakses melalui browser web pada komputer klien yang memenuhi persyaratan minimum berikut. Prosesor Intel Core i3 atau setara RAM 4GB dan hard disk 250GB. 3. Printer. Sistem website harus dapat mencetak faktur dan tanda terima pembayaran pada printer yang terhubung dengan komputer klien atau server. 4. Scanner. Sistem website harus dapat memindai kode batang produk menggunakan scanner yang terhubung dengan komputer klien atau server. 5. Perangkat pembayaran elektronik. Sistem website harus dapat terintegrasi dengan perangkat pembayaran elektronik untuk memproses transaksi pembayaran secara aman dan efisien. 3.1.3 Antarmuka komunikasi. 1. Sistem website harus menggunakan protokol HTTPS untuk memastikan keamanan dan privasi data pelanggan saat berkomunikasi dengan server. 2. Sistem website harus mendukung alat komunikasi seperti email, pesan teks, dan notifikasi push untuk memberitahu pelanggan tentang status pesanan dan informasi penting lainnya. 3. Sistem website harus dapat terintegrasi dengan application programming interface dari pihak ketiga seperti penyedia pengiriman atau sistem pembayaran untuk memperluas fungsionalitas sistem. 4. Sistem website harus dapat beroperasi pada jaringan internet yang stabil dan memiliki kecepatan akses yang memadai untuk memastikan pengalaman pengguna yang baik. 3.2 Persyaratan fungsional. 3.2.1 Fungsi login. 3.2.1.1 Login input. Sistem perangkat lunak menyediakan pilihan login yang ditujukan agar pengguna dapat melihat riwayat pembelian mereka, mengelola profil, menyimpan alamat pengiriman, dan melakukan transaksi dengan mudah, dan mencegah penipuan atau penggunaan yang tidak sah. 3.2.1.2 Verifikasi. Sistem perangkat lunak harus memiliki sistem verifikasi akun yang aman dan dapat dipercaya, seperti email verifikasi atau verifikasi nomor telepon, untuk melindungi akun pelanggan dan mencegah penipuan atau aktivitas ilegal lain. 3.2.2 Fungsi menu. Yang pertama, fungsi menu berfungsi agar user dapat melihat produk yang ditampilkan sebagai katalog. Yang terakhir, menampilkan icon search, icon kontak us, dan icon produk. 3.2.3 Fungsi input, proses, output. 3.2.3.1 Fungsi input. Beberapa proses pada tahap penginputan data antara lain. Fungsi input. 1. User harus memasukkan data login, username, dan password agar dapat mengakses data. 2. Administrator mengambil data yang dibutuhkan untuk ditampilkan pada interface perangkat user. 3. User menginput data diri sesuai dengan kebutuhan sistem. 4. Penjual memasukkan daftar listing produk yang akan dijual dan dibeli oleh user umum. 3.2.3.2 Fungsi proses. Untuk fungsi pemrosesan antara lain: 1. Informasi terkait dengan transaksi dan pembayaran. 2. Informasi mengenai pengiriman barang. 3.2.3.3 Fungsi output. Fungsi output atau data keluaran yang dilaksanakan oleh sistem GoFresh yaitu: 1. Mencetak data hasil transaksi user. 2. Mencetak bukti pengiriman barang kepada user sesuai dengan data diri dan alamat yang telah diinputkan. 3.3 Persyaratan performa. 3.3.1 Pelayanan retribusi.
1. Administrator berfungsi untuk mengelola dan mengupdate data pada aplikasi serta mengatur jadwal pengiriman barang setiap harinya. 3.4 Atribut perangkat lunak. 3.4.1 Kemampuan. Sistem aplikasi ini bekerja dengan durasi 24 jam dan melakukan backup data otomatis pada pukul 9.30 atau waktu sistem. 3.4.2 Keamanan. Pertama, kurir yang mengirimkan barang memiliki lisensi mengemudi. 2. User diharapkan dapat mengganti username atau password 1 bulan sekali. 3. Password yang digunakan harus berupa angka, simbol, dan kata yang paling sedikit 10 karakter. 3.4.3 Perawatan. Perawatan terhadap sistem dilaksanakan secara kontinu, baik untuk pengecekan jaringan ataupun untuk performa sistem secara menyeluruh. Berikut adalah IR diagram yang memiliki entitas seperti login, card, produk, kategori, user, transaksi, pengiriman, detail transaksi, dan berikutnya adalah gambar kelas diagram. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.